Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktorina dari UPT SMP Negeri 1 Pangungrejo, peserta SMB NR8 Terus Belajar Blitar, Jawa Timur. Kali ini saya akan berbagi praktik baik dengan judul Penggunaan Kuisis dalam Belajar IPS. Saya mengambil dasar-dasar pendidikan salah satu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat anak adalah bermain. Permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Kodrat anak adalah bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Karena itulah dipilih kuisis, seperti bermain game, tetapi sebenarnya adalah belajar. Kuisis merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kuis interaktif yang dibuat memiliki hingga 4 pilihan jawaban, termasuk jawaban yang benar, dan dapat ditambahkan gambar ke latar belakang pertanyaan. Kuisis dapat memberikan data dan statistik tentang hasil kinerja siswa secara langsung. Kuisis tidak hanya dapat dikerjakan saat pembelajaran di kelas saja, tetapi juga dapat dibuat soal untuk PR, sehingga dapat dimainkan kapan saja, di mana saja oleh siswa, asalkan tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Dengan kuisis ini, siswa akan merasa ditantang, karena ada skor yang diperoleh dengan menjawab secara cepat dan tepat. Kecepatan akan ada skor sendiri. Menyenangkan karena akan ada suasana musik untuk menyemangati dan juga meme yang lucu. Anak merasa gembira seperti bermain game, tapi sebenarnya adalah belajar. Kelebihan kuisis bagi siswa tidak dapat mencontek sesama temannya, karena soal yang diberikan kepada siswa satu dengan yang lainnya telah diacak. Soal bisa dibuat dengan ketentuan waktu tertentu yang membuat siswa tidak punya kesempatan untuk bertanya dengan orang sekitar atau melihat buku catatan miliknya. Ini adalah penanaman karakter kejujuran. Setelah mengerjakan kuis, siswa dapat mengetahui ranking yang dia dapat dari keseluruhan siswa yang mengerjakan soal tersebut. Siswa juga mengetahui soal dan jawaban yang betul dari soal yang telah dikerjakannya. Dan biasanya beberapa siswa saya mengulang-ulang hingga memperoleh nilai yang memuaskan. Mengulang kuisis sama dengan belajar. Kali ini, saya akan menggambarkan praktik baik saya dengan metode ATAP. Awal, tantangan, aksi, dan perubahan. Awal, seperti kita tahu materi IPS itu banyak, terdiri dari mata pelajaran ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Dan kesemuanya itu cenderung bersifat hafalan. Dan jika guru sering memberikan materi, penugasan, mereka akan merasa bosan, sehingga motivasi belajar turun. Apalagi di masa pandemi COVID. Setiap hari tingkat kehadiran semakin berkurang, sehingga hasil belajar mengalami penurunan. Tantangannya, rata-rata dalam pembelajaran daring adalah kuota dan juga gangguan sinyal. Kuota di sini, kalau saya memberikan video, mereka akan merasa berat, tapi jika kuisis, tidak akan terlalu banyak biaya, tidak terlalu membutuhkan banyak kuota. Sedangkan gangguan sinyal di sini adalah karena beberapa murid saya tinggal di dekat pantai. Dan jika kita melihat kondisi siswa, tidak semuanya mempunyai HP apalagi laptop. Jadi menjadi guru kita harus memperhatikan kodrat alam siswa, di mana mereka tinggal, apa kendala mereka, profil mereka, itu harus kita pahami terlebih dahulu. Dan aksinya adalah mengerjakan kuis. Kuisnya seperti ini adalah kumpulan dari soal-soal yang berhasil saya buat. Dan terjadi perubahan terhadap kehadiran siswa dan hasil nilai IPS. Tingkat kehadiran mengalami peningkatan, begitu juga dengan hasil nilai IPS. Kesimpulannya, bermain kuisis sama dengan belajar. Membuat siswa belajar semakin menyenangkan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Kuisis juga membentuk karakter kejujuran. Ini adalah penanaman karakter budi pekerti, dan termasuk pembelajaran yang berpihak pada siswa. Saya akan memberitahu cara membuat soal kuisis. Pertama kali kita masuk ke akun Google, ketik kuisis.
Tampilannya seperti ini. Jika kita belum memiliki akun, bisa mendaftar melalui sign up. Alangkah lebih mudah jika kita mendaftar lewat akun Google Gmail. Dan jika kita sudah berhasil mendaftar, tampilannya seperti ini. Jika kita mau membuat soal, kita bisa memilih kuis, atau jika ingin menyisihkan materi seperti slide PowerPoint melalui lesson. Jika membuat kuisis, kita bisa mengisi judulnya seperti ini, contohnya masa Islam. Subjeknya yang relevan adalah ilmu sosial. Pilih buat soal sendiri atau teleport. Ini adalah model soal yang diinginkan, bisa pilihan ganda atau yang lainnya. Dan jika memilih membuat soal sendiri, kita harus mengetik. Kita harus telaten hingga mendapatkan soal yang kita inginkan. Tapi jika kita mau memakai teleport, kita tinggal mengambil dari bank soal. Ada banyak soal yang sudah disediakan, kita tinggal klik tambah sampai jumlah soal yang kita inginkan. Kuis selesai, rincian kuis disimpan. Tampilannya seperti ini, soal selesai dibuat. Dan jika sudah selesai, kita bisa membagikan ke siswa kita, bisa secara live quiz. Ini adalah waktu guru dan siswa mengerjakan kuisisnya bersamaan, atau menggunakan model homework. Ini untuk PR, apalagi yang sinyalnya sulit sebaiknya menggunakan mode homework. Jika setting PR, setting waktunya, peluang siswa mengerjakan bisa hanya 1 kali atau lebih, dan jawaban bisa tidak terlihat saat dimainkan. Ini tergantung setting kita. Setting penunjukan jawaban aktif juga bisa diaktifkan atau dimatikan. Pembagian info lewat Google Classroom. Karena siswa jarang mau membuka email, saya infokan lewat link di WhatsApp grup kelas. Ini adalah laporannya, kuisis yang sudah dikerjakan siswa. Ini adalah hasil nilai siswa. Dan jika kita inginkan print out, juga bisa di print. Selesai. Selamat mencoba, tetap semangat. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.